Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Palembang galau-galau, ketemu lagi dengan aku Ahmad Kamil di channel kita, channel Kamil Wong Palembang. Nah, hari ini kita pengen cerita tentang ada telur, ada terong, dan ada kopi. Nah, kopi robusta. Wong Palembang galau. Jadi kan cek ini ceritanya. Jadi ada budak kecil, ya, ada masalah di sekolahannya, balik ngadu sama emaknya. Nangis dia sama emaknya, ngomong bahwasanya dia banyaknya masalah di sekolah. Ya, pokoknya beratnya masalah dia. Akhirnya oleh emaknya diam baik, dibawa emaknya ke dapur. Oleh emaknya direbusnya oleh emaknya itu banyu yang panas dalam panci. Anaknya nih, ya, makin heran, dia lah ngadu sama emaknya banyak masalah, ya, kepeningan. Emaknya bukannya ngaguinya, tapi justru masak di dapur. Ya, akhirnya anak tadi, ya, makin kencang nangisnya. Oh, jemaah sini loh, jengok ini, banyu ini lah mendidih jemaah. Ujung emaknya, kau tahu apa ini? Ini telur. Telur ini masuk ke dalam banyu yang mendidih. Dia masuk kalau emaknya dalam banyak mendidih, telur tadi. Lada kelamu, ya, telur tadi, mungkin 10 menit, 15 menit, diangkat oleh emaknya telur tadi, lalu ditaruh di piring lagi. Sudah tuh emaknya masih terong dimasuk emaknya juga ke dalam banyu yang mendidih. Sama setelah itu taruh di piring lagi. Dan yang ketiga, emaknya masuki kopi ini ke dalam banyu yang mendidih. Uji emaknya, wahai anakku, sekarang kau jingoki 3 benda tadi. Pertama, jingok telur tadi. Dijingoknya oleh anaknya telur tadi keras, ya, dipecahkannya, ternyata telur itu keras dalamnya. Apa jumaknya? Anakku, dalam hidup ini jangan cak telur. Apa mak coba mak? Telur itu adalah awalnya lembut, ya, dalamnya itu lembut telur itu. Tapi setelah kena banyu panas dia jadi keras. Nah, kita ini kata emaknya jangan cak telur. Sebelum ada masalah kita ini lemah lembut dengan semua wong, ramah dengan semua wong, baik sama semua wong. Tapi ketika ada masalah, kita menjadi wong yang sangat keras. Tidak boleh kata emaknya. Atau sebaliknya kata emaknya, terong, jangan jadi terong kata emaknya. Ngapa mak terong tuh? Ingat terong tadi. Sebelum kita masuk ke dalam apa? Dalam termos, dalam banyu mendidih tadi, terong itu adalah keras. Tapi setelah diangkat, lembek nak matilah. Ngapa katanya? Jadi jangan cak terong. Ya, kita menjadi wong yang sangat tegak, kuat. Tapi ada masalah mulai melembek, mulai lesu, down. Apalagi mungkin jadi wong yang stres, ya, ngunci diri di rumah, di kamar. Ngapa pening masalah? Kata emaknya dosa. Tapi kata emaknya, jadilah cak kopi. Ngapa kopi ujungnya? Lah, kopi ini, ya, dimasuk ke dalam banyu panas, justru membuat kopi ini menjadi melebur dengan banyu panasnya. Ya, justru kopi tadi dia melai apa? Banyu tadi jadi meloi kopi kalau. Kopi kata emaknya, kalau masuk dalam banyu panas, dia justru mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Bahkan, ya, kopi justru bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Apalagi kalau ngopi di warung Aceh. Terasa kopi tadi, jadi bukan apa masalah-masalah tadi dalam kehidupan tadi, kata emaknya biasa baik. Hidup punya banyak masalah, tapi tugas kita adalah cak mano dalam masalah itu kita menikmati masalah, dalam artian bukan kita menjadi keras,
karena masalah, atau menjadi lembek karena masalah. Tapi tugas kita adalah cak mano kita mencari hikmahnya, mencari pelajaran-pelajaran dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Itu pesan kami. Mudah-mudahan kita orang paling galau bisa menghadapi masalah ini dengan sangat baik. Dan marilah kita menjadi kopi yang sangat nikmat, yang bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Anfa'uhum linnas. Kita bermanfaat untuk orang lain. Pisangir namanya, ya, ada di rumah Aceh, boleh kita datang. Ya. Jadi lebih nikmat. Maka tadi kawan-kawan sekalian, kita nih hidup kita nih harus ya semua pasti ada masalah. Tidak ada masalah. Masalah di ibarat dengan air panas, mendidih. Punya masalah kalau kita. Ada banyak tipe-tipe manusia, tipe telur, tipe terong, ada tipe kopi. Tinggal kita dari milih, nak milih tipe yang cak mana. Ya. Maka kawan-kawan sekalian, dengan kita menjadi kopi, kita justru akan melebur dengan masalah. Kenapa? Karena kita yakin ayat Al-Quran. Allah mengatakan, Inna ma'al usri yusra. Jelas kata Allah. Setiap ada masalah, Allah siapkan solusi baginya. Ya? Jadi kita cuma menikmati masalah, jangan kita lawan masalah ataupun sebaliknya. Kita menolak masalah. Seperti materi kita kemarin, justru dengan masalah menaikkan derajat kita. Dengan masalah ujian-ujian ini meningkatkan apa? Level kita, naik kelas kita. Kalau kita menerima masalah dengan sangat baik. Jadi kawan-kawan sekalian, bismillah, hidup dengan masalah dan mari kita nikmati masalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.